Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Gulai Daging Ibu. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Tanpa lama-lama kita mulai. Rasa kesal kian menggerogoti pikiran. Bisa-bisanya Sari menolak perintahku untuk pulang malam ini juga. Jangankan untuk bermalam dan menginap, rumah ini begitu bau dan kotor. Bau anjir pun menyeruak dari arah dapur, membuat ingin muntah jika berlama-lama di dalamnya. Belum lagi jika melihat wajah salah satu menantuku itu, Parni, wanita miskin dan pembawa sial. Gara-gara menikah dengannya, giro anakku jadi lumpuh dan tak bisa bekerja. Uang belanjaku pun berkurang. Sebenarnya apa sih menarik wanita ini? Wajah pas-pasan, berkulit gelap dan miskin, tak ada pantas-pantasnya bersanding dengan anakku yang gagah dan punya pekerjaan tetap saat itu. Aku bukan tak sayang dengan keempat cucuku, tapi karena Parni, aku menolak mereka semua mendekat padaku. Wajah Parni seolah terngiang ketika dekat dengan mereka. Awas saja kau Sari, jika Mamak sampai rumah, Mamak hapus namamu, biar gak dapat warisan. Gerutuku pada diriku sendiri. Sialnya malam ini amat sepi. Ya, kampung Parni ini memang termasuk masih pelosok, masih banyak hutan dan juga pepohonan tinggi menjulang. Bulu kuduku meremang. Berjalan sendiri di waktu hampir masuk tengah malam memang baru pertama kali kualami. Ini semua karena kepo pada masakan si Parni. Menantu macam apa dia? Bahkan sudah punya usaha pun tak hendak memberi meski, hanya sebungkus untuk dicicipi mertua. Udah miskin, pelit lagi. Aku mengeram, memikirkan Parni selalu membuat kepalaku sakit. Tak terasa, kaki ini sudah membawaku di persimpangan jalan. Mataku mengedar ke segala arah, mencari tukang ojek yang mungkin masih ada untuk disewa. Beruntung, seorang pemuda duduk di atas motor seraya menghisap rokok yang ada di tangannya. Meski sedikit ragu, aku mendekat ke arahnya. Tak segera aku peluk, takut-takut jika ia adalah pemuda jahat yang ingin merampas barang bawaanku. Aku sempat terkejut saat ia memalingkan wajah dan tersenyum padaku. Syukurlah, ku harap ia bukan orang jahat seperti dugaanku. Ojek nek, tawarnya saat jarak antara aku dan dia masih 10 meter saja. Aku tentu mengangguk walau hatiku rasanya ragu, apalagi saat matanya tertuju pada tas serta perhiasan yang melekat di tubuhku. Namun mau gimana lagi, tempat ini tak ada ojek selain dirinya. Aku akhirnya naik ke motor walau menaruh curiga. Tiba-tiba saat menoleh ke arah samping, pandanganku tertuju pada sosok yang berjalan cepat menuju ke arahku. Di bawah bender lampu penerangan jalan dan keremangan sekitar, sekelebat sosok melambai ke arahku dengan membawa karung di belakang dan parang panjang. Aku terpaku sejenak dan tubuhku bergetar melihat sosok yang semakin nampak jelas bergerak. Parni. Wajah Parni menjadi amat menakutkan. Dengan parang yang mengayun di tangannya, ia seperti memanggil namaku, sembari sekali mengancungkan benda tajam yang di bawahnya. Apa ia berminat membunuhku? Cepat bang, pergi dari sini, ada yang mengikuti saya, pintaku sembari menepuk kuat bahu si tukang ojek. Ia sempat menoleh sebelum akhirnya motor bergerak menjauhi Parni, menantuku. Kulihat Parni mengejarku, matanya yang tajam bagai elang seolah awas melihat kemana motor bergerak. Jantungku berdetak semakin tak karuan
melihat Parni yang masih mengejar. Ia tak mudah menyerah meski laju motor mulai kencang. "Mama!" Lirih ku dengar teriakan sebelum akhirnya ia menyerah dan berhenti mengejar. Aku bisa bernafas lega. Memang sudah gila menantuku ini. Bisa-bisanya ingin menghabisi mertuanya sendiri. "Bang, kenapa lewat sini? Biasanya saya lewat jalan itu," protesku saat jalan yang kami lewati berbeda. "Iya Bu, ini jalan pintas biar cepat sampai," jawabnya singkat. Entah kenapa aku merasakan sesuatu yang berbeda. Hawa tak enak begitu saja menyergap tekuk tubuh, serasa meremang, seolah bahaya ada di depan mata. Jalan yang kami lewati semakin lama semakin gelap. Pepohonan semakin rapat dan jalan semula mulus berubah jadi banyak batu dan licin. Semakin lama semakin sempit dan semakin gelap. Aku tak dapat melihat dengan jelas karena situasi seperti dalam hutan sepi yang terdengar hanya bunyi binatang malam yang gemerisik dedaunan. Motor tiba-tiba berbelok dan masuk ke dalam jalan yang amat kecil. Sempat terseok dan akhirnya motor berhenti. "Turun, Nek," bentak si tukang ojek. "Turun? Kenapa aku diturunkan di tempat seperti ini? Kenapa turun, Bang? Saya belum sampai rumah," tolakku. "Jangan banyak tanya, turun sekarang juga." Kali ini nada suaranya meninggi, nyaris membuat jantungan. Aku mengikuti perintahnya, turun dari motor dan berdiri di sampingnya. Pemuda itu turun, ia menatapku tajam, sorot matanya seolah ingin menerkam. "Sini, berikan semua perhiasanmu dan uangmu. Kalau kau tak ingin mati saat ini juga," ancamnya. Aku terperangah mendengar ucapannya. Dia mengancamku. Ingin semua perhiasanku dan uangku. Enak aja, aku tak mau. Bertepatan dengan suara yang keluar dari mulutku, aku memutar tubuh dan berlari secepat yang aku mampu. Meski tubuhku renta ini begitu sulit melangkah dan kaki seolah tak menapak. Tapi aku tak ingin menyerah. Ia tak boleh sampai mendapat uang dan perhiasan kesayanganku. "Woi, sialan kau nenek!" Ku dengar suara langkah kaki di belakangku. Tentu saja seperti pemuda itu masih mengejarku. "Tolong, tolong!" teriakku di sela nafas yang satu. Begitu sesak hingga sulit untuk bernapas. Buk! Sial bagiku, tubuhku limbung dan terjerambab di tanah berdebu. "Au!" rintikku saat kurasakan dengkul ngilu dan pergi di lenganku. "Haha, orang tua sepertimu mau bermain-main denganku." Suara itu. Aku berbalik dan mendapati pemuda itu melangkah mendekat. Ia mengambil sesuatu di balik bajunya. Benda tajam yang mengikat terkena bendar cahaya bulan membuatku bergidik ngeri dan berusaha menjauh meski harus menyeretku. "Serahkan barang berhargamu, nenek," bentaknya. Matanya menyorot kian tajam dan memainkan benda tajam itu di genggaman tangannya. Cerak! Ah! Secepat kilat benda tajam itu melesat menengai tanganku. Darah mengucur deras, sedang tubuh tuaku dipijak-pijak tanpa ampun. Setelah puas menyiksa pemuda itu mengambil semua perhiasan di tubuhku, aku tak mampu melawan. Dalam keadaan getir seperti ini, wajah Parni tiba-tiba hadir. Mungkinkah tadi Parni berniat menolongku? "Kembalikan barang-barangku," ucapku dengan sisa tenaga yang masih tersisa, meski sakit di perut dan seluruh tubuh. "Kau akan segera menjadi bangkai. Untuk mempercepat ajalmu, aku akan menggorokmu terlebih dahulu." Pemuda itu mendekat. Aku melawan saat tangannya mencekik leherku. Sesak, teramat sesak. Kedua tanganku menggapai dan berhasil mencakar wajahnya. Sialan! Bersamaan dengan jerit kekesalannya, cengkramannya di leherku semakin kuat. Set! Kurasakan perih yang teramat sangat di leherku. Sangat perih hingga tubuhku mengejang karena darah yang mengucur
dan kesakitan teramat sangat di sekitar leher. Kurasakan benda itu bergerak maju mundur dan rasa sakit yang tak terbilang hingga tubuhku melemah dan hanya pedih yang kurasa. Hingga tubuh ini sudah tak kuasa dan kegelapan menjemput jiwaku dalam kesunyian. Lelaki bertubuh kurus itu meninggalkan mayat Halimah begitu saja tanpa rasa kasihan. Hutan yang menjadi perbatasan antara kampung tempat Parni dan kampung lainnya itu sengaja ia pilih karena selain sepi, tak ada rumah di sekitarnya. Hanya jalan kecil yang menjadi akses warga sekitar mengambil kayu untuk masak dan mengambil air danau di dalam hutan. Pemuda itu segera memelester motornya dan tanpa rasa takut melaju begitu saja, membelah kegelapan malam, tak peduli dengan mayat Halimah yang kini bersimpah darah dengan kondisi mengenaskan. Setiap malam warga Rawasari mendengar suara tangis seperti orang minta tolong. Tapi ketika beberapa orang mengecek, suara itu bagai ditiup angin, hilang, timbul, dan tak ada wujudnya. Ya, sudah 2 hari ini berturut-turut warga risau perihal suara tangis yang menyayat hati. Meski mereka tinggal berbatasan dengan hutan, ini kali pertama kejadian ganjil terjadi. Namun di hari ketiga, beberapa orang melihat penampakan menyeramkan saat tak sengaja berburu babi dan rusa di dalam hutan. Ya, hutan di sana masih banyak babi juga rusa, masih asri, belum banyak tangan jahil manusia, juga perusahaan yang suka membabat hutan. Melihat perempuan tua yang kepalanya hampir putus bukan cuma di hutan. Beberapa orang melihat di jalan lewat tengah malam memang tak mengganggu. Ia cuma tegak seraya melambaikan tangan seolah minta tolong pada orang sekitar. Berkat musyawarah perangkat desa, para warga akhirnya setuju mencari tahu penyebab adanya penampakan mengerikan beberapa malam yang meresahkan. Benar saja, saat memasuki hutan, bau bangkai mulai terasa dan akhirnya menemukan mayat seseorang wanita yang sudah mulai mengembung dan beberapa tubuh digerogoti belatung. Kulit membiru dan leher nyaris putus, darah mengering yang membuat warga bergidik ngeri. Saat kejadian itu hanya tas yang mereka temukan dan penemuan mayat itu membuat geger kampung lari. Jalan yang menjadi akses dari kampung Parni dan kampung Rawasari mendadak jadi ramai dan dijejali banyak orang. Ya, akhirnya mayat wanita yang diketahui bernama Halimah itu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Dugaan sebagai korban perampokan dan begal menjadikan warga sekitar bertambah resah karena bisa jadi mereka adalah korban berikutnya. Sari, Diman, dan Dwi akhirnya memberanikan diri datang ke rumah Parni setelah mendapat kabar jika mama yang mereka cari sudah ditemukan, meski dengan keadaan mengenaskan. Aku tak yakin Parni mau menerima kita dengan baik, apalagi dengan kejadian tempo hari. Sembari menyetir, Diman menghela nafasnya besar. Jujur, ia masih trauma dengan tragedi kala itu, di mana untuk pertama kalinya ia melihat Parni yang sabar dan lemah lembut itu marah. Apalagi marahnya berserta ancaman yang membuat Diman selalu terbayang wajah mengerikan Parni. Kita harus ke sana, bagaimanapun ada Bang Gito, dan Bang Gito adalah anak Mamak juga. Bang Gito harus tahu keadaan Mamak sekarang. Sari disela isakan ikut berkomentar. Dewi yang mengalami trauma pada Parni hanya terdiam. Semenjak hari itu tak ada sedikit pun keberanian dalam benak Dewi. Bahkan untuk menyebut nama Parni saja rasanya lidahnya menjadi keluh. Mobil akhirnya menepi di gubuk Parni. Mereka bertiga tertegun tak kalah melihat Parni baru saja selesai mengemasi barang-barang jualannya. Menyadari akan kendaraan yang masuk di halamannya,
Parni yang saat itu sedang bergerak dengan cekatan seketika berhenti dan perlahan mengalihkan pandangannya pada mobil hitam yang mesinnya masih menyala. 3 orang di dalam mobil menatap Parni yang tajam dengan tubuh gemetar, bersendian seolah lemas seketika. Tap. Parni menghentak gelas plastik dan menaikkan tubuhnya. Ia melangkah tegap mendekati mobil yang ia tahu itu milik kakak iparnya. "Bang, itu Parni, mau ke sini. Cepat matikan mobilnya," perintah Sari tergagap. Ia benar-benar takut melihat sorot mata Parni yang sangat menyerap. Diman serta-merta mematikan mesin mobil dan membuka pintu mobil. Ia kemudian turun, disusul Sari kemudian, sedangkan Dewi memilih tinggal. "Pak Parni, kami, mau apa lagi kalian? Mau menuduhku berbuat jahat pada mama?" Sorot mata Parni semakin tajam. Sari dan Diman menelan Safina susah payah, berhadapan dengan Parni serasa berhadapan dengan malaikat maut. Bukan gitu, Par. Kami mau bertemu dengan Gito, mau mengajaknya ke rumah sakit. Mama ditemukan tewas di hutan dengan luka gorok. Kami mau melihat keadaan Mama, tapi sebelum itu kami ingin memberitahu Gito," papar Diman. Parni tak bergeming. Ia hanya menghela nafas dalam tanpa menyaut sedikit pun. "Sudah kuduga," desis Parni perlahan. Diman dan Sari saling pandang. Apa maksud ucapan Parni ini? Maksud Mbak Parni? Lagi-lagi Parni tak menjawab. Ia malah memutar tubuh dan melangkah menuju rumahnya. "Ayo Bang," ajak Sari. Diman sebelumnya enggan, akhirnya mengangguk dan mengikuti Sari yang berjalan terlebih dahulu. Meski rasa debaran di dada kian mengencang, Sari tetap masuk ke rumah Parni. Wanita tanpa ekspresi itu membuka pintu kamar dan membantu suaminya melangkah keluar. "Sari, Bang Diman, ada apa?" Wajah Gito berubah gusar saat melihat kedatangan 2 saudara kandung yang amat jarang tertandang. Bahkan saat ia merasakan kelaparan. "Bang," Sari yang semula berusaha tegar tak mampu menahan rasa perih di dalam dadanya. Ia menuguk tubuh abangnya dan menangis histeris di pelukan Gito. "Ada apa, Sari?" Gito mengurai pelukan dan menatap dalam mata adiknya yang basah. Satu tepukan Gito rasanya di bahunya. Ia menoleh ke arah seorang yang menepuknya. "Abang," lirih Gito. Melihat tangis pun tumpah ruah di wajah abangnya, Diman. "Ada apa ini?" "Bang, maafin semua salah Mama, Bang." Mama ditemukan meninggal dengan leher tergorok dan hampir putus. Tadi pagi oleh warga ditemukan di hutan." Gito bergeming. Ia jatuh meluruh di lantai. Air matanya jatuh saat itu juga. Walau mamanya sudah membuangnya, tapi Gito amat sangat menyayanginya. Sedangkan Parni hanya terdiam di pinggir pintu tertunduk. "Bu, Bapak akan ikut bersama Abang dan Sari ke rumah sakit," ucap Gito penuh harap. "Silahkan, dia orang tuamu. Sedang aku hanya menantu yang ia benci dan membawa sial," ucap Parni seraya melangkah masuk ke dalam kamar. Brak. "Bang," Sari menatap Gito haru. "Udah, bantu Abang. Sekarang Abang udah bisa jalan 1-2 langkah asal pegangan." "Abang sudah banyak kemajuan, Bang," ucap Sari haru sambil membantu Gito berdiri bersama Diman. "Bagaimana dengan Parni?" tanya Diman. Gito menatap kamar. Cukup lama ia terdiam sampai akhirnya, "Udah, biarin aja. Kita nggak bisa maksa Parni untuk ikut berduka atas kejadian yang menimpa Mama. Bagaimanapun kelakuan Mama pasti banyak melukai hati dan jiwanya. Jadi wajar jika Parni merasa sakit hati." Gito menatap kosong. Hembusan nafasnya terdengar berat. Memori kembali mengingat sifat kasar
mamanya pada Parni. Umpatan, makian, hinaan tak pernah lepas ketika bersua. Begitupun dengan anak-anaknya, seolah mereka adalah beban hidup. Jika saja mamanya tahu betapa baik hati dan ikhlasnya Parni, tentu ia tak akan tega menyakiti wanita yang punya hati selembut kapas seperti Parni. Ya, Parnilah yang berjuang saat hidup mereka terpuruk hingga sering kelaparan. Terkadang membuat rasa malu demi perut anaknya yang terus berontak minta diisi. Berjalan dari satu rumah ke rumah lain mencari belas kasihan demi kelangsungan hidup keluarga. Tangisan dan rengean anak-anak selalu menggema. Ibu mana yang tahan? Bukan ia tak mau bekerja, tapi mengurus 4 anak dan suami lumpuh seperti dirinya sudah sangat menguras tenaga. Jangankan Parni, Gito pun sebenarnya menaruh rasa kecewa yang teramat sangat pada mamanya. Saat ia sakit, seorang mama harusnya ada dan membantu anaknya. Apalagi mak termasuk orang kaya, tetapi mak seolah lupa dan tak pernah datang. Dan kedatangan tempo hari itu masih menjadi misteri. Apa gerangan yang membuat mamanya sudah sudi mampir? Meski berlutut pada pertengkaran yang semakin membuat luka di hati, Parni semakin menganga. Ayo bang, kasihan mama di rumah sakit. Lama-lama kita ikhlasin ya bang. Bagaimanapun dia mama kita, sejahat apapun kelakuannya, kalau bukan karena mama, kita nggak mungkin bisa seperti sekarang bang. Setidaknya mama merawat dan membersihkan, bukan membuang kita, ucap Sari. Bulir bening kembali mengucur di sudut pipinya. Gito mengangguk. Meski sempat didera rasa ragu, ia tetap ikut kedua saudaranya. Brak! Pintu mobil ditutup cukup keras. Dewi masih membisu. Ia seolah enggan untuk mengucap sepatah kata pun. Suasana dalam mobil mendadak hening. Semua terlalu dalam pikiran masing-masing. Hanya suara isakan Sari yang menemani perjalanan mereka menuju rumah sakit. Sari, satu-satunya orang yang paling merasa bersalah saat ini. Jika saja malam itu ia mau menuruti perintah mamanya, tentu saja mamanya saat ini masih ada di sampingnya. Kini rasa sepi begitu menyusup batinnya. Kangen yang tak terkira pada orang yang selama 9 bulan lebih berbagi tubuh dengan mereka. Biarpun cerewet, mata duitan, kasar, suka seenaknya sendiri, akan tetapi mama adalah orang yang selalu ada untuknya, menjadi tempat curhat, memberi kehangatan, memastikan ia tak kelaparan. Ia sejahat apapun mak di mata orang lain, tetap saja itu orang tuanya, seorang yang selalu ada untuknya. Perjalanan dari rumah Gito menuju rumah sakit membutuhkan hampir 1 jam. Itu karena tempat di mana Gito termasuk pelosok, dikelilingi hutan dan juga kebun sawit di beberapa tempat. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung berhadapan dengan petugas kepolisian dan membawa ketiga kakak beradik itu ke ruang mayat. Dewi, laki-laki wanita angkuh itu, enggan dan tetap berada di dalam mobil tanpa banyak terucap. Beberapa malam ini ia selalu dihantui makhluk-makhluk mengerikan. Selain arwah mengerikan mamanya, tangisan bayi selalu ia dengar dari luar kamarnya. Terkadang ada suara tawa anak-anak juga ia dengar menjelang suara azan subuh gema. Suara yang bukan berasal dari anak-anaknya, karena saat yang memeriksa mereka sedang tertidur pulas. Belum lagi beberapa malam diteror arwah mertua yang menangis minta tolong. Semua akhirnya mama mertua ditemukan meninggal dunia. Semua harus ia telan sendiri karena sang suami Diman semenjak pulang dari rumah Parni menjadi sosok yang pendiam dan tak banyak bicara seperti dulu. Sari berjalan mendahului kedua kakaknya, Gito dan Diman. Ia sudah tak sabar melihat keadaan mamanya yang kata polisi ditemukan dengan kondisi yang amat memprihatinkan. Langkahnya berhenti saat tiba di ambang pintu.
ruangan yang letaknya berada di ujung rumah sakit, menyendiri dan terisolasi. Berada di sekitar saja, terasa hawa dingin begitu menyergap, seperti ada yang meniup tekuk dan berbisik lirih di telinganya. "Sari, tolong mama." Jantung Sari rasanya berhenti ketika saat sebuah tepukan mendarat pelan di bajunya, membuat ia terjingkat dan langsung menoleh ke belakang. "Kamu kok ngelamun? Kasihan mama nungguin kita di dalam," ujar Diman yang saat ini sedang memapah Gito. "Oh iya bang, ayo." Sari akhirnya menjejari langkah kedua abangnya dan masuk kamar mayat. Hawa dingin semakin menusuk tubuh. Sari berulang kali menyentuh tekuk, bulu kuduknya meremang seketika. Sari bergemis saat sekelebat bayangan putih dengan rambut panjang seperti melintas dan tertangkap ekor matanya. Jantungnya berdebar kencang, tangannya tanpa sadar mencengkeram lengan Gito hingga abangnya itu menoleh seketika. "Apa, Sar?" Sari tak menjawab pertanyaan Gito. Ia malah mengedarkan pandangan ke seluruh sudut ruang. Tak ada apapun selain jajaran mayat yang ditutupi kain putih. "Ayo, kita lihat jenazah Ibu Halimah. Beliau dimasukkan ke sana," tunjuk Pak Polisi pada lemari besi yang jaraknya sekitar 5 meter darinya. Dengan kaki gemetar, Sari, Diman dan Gito mengikuti langkah Pak Polisi menuju lemari besi. Srek. Mereka menahan nafas saking takutnya saat salah satu rak terbuka dan polisi menariknya kuat. "Ini ibu kalian, silakan lihat." Serentak mereka merunduk dan memastikan bahwa mayat itu adalah mama mereka. "Astagfirullah, Mak." Sari meluruh di lantai, tangisannya pecah seketika, menutup wajah dengan tangannya. Ia tak percaya dengan pemandangan ngeri di hadapan saat ini. Leher mamanya terkoyak, hampir putus. Mata yang bolong dengan tumpukan belatung yang mati membeku. Kulit tubuh membiru, mulut menganga, dan beberapa bagian tubuh sudah berlubang dimakan ulat. Sedang darah kering masih menempel di pakaian dan sebagian tubuhnya. Serupa dengan Sari, Diman dan Gito pun tak dapat menahan rasa sedih di hati mereka melihat orang tua yang mereka cintai meninggal dengan cara yang tidak wajar. "Apakah sudah ada petunjuk siapa yang berbuat kejam seperti ini, Pak?" tanya Gito kemudian. Pak Polisi menatap sendu mereka secara bergantian. Sampai saat ini petunjuk baru sebatas sendal lagi dan jejak motor di sekitar tempat kejadian. Tapi penyelidikan akan terus dilakukan, Bu. Halimah akan kami periksa terlebih dahulu sebelum dikebumikan. "Iya Pak, kami setuju. Pelakunya harus segera ditangkap. Kami tak akan rela orang tua kami diperlakukan keji seperti ini," ucap Diman. Kemudian Pak Polisi mengangguk. Ia kemudian kembali menutup lemari besi, sementara 3 anak Halimah masih terisak dan tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Kalau begitu, Bapak Ibu bisa pulang dulu. Jika Bu Halimah sudah selesai diotopsi, akan saya kabari," ucap Pak Polisi. "Baik Pak." Mereka serentak dan kemudian melangkah keluar bernyanyi. Flashback sebelum mertua ditemukan. Kret, kret. Angin cukup kencang membuat jendela di kamar anak-anak Dewi bergerak terbuka dan menutup. Dewi menghela nafas dalam, meredam kemelut di hatinya. Dingin yang menyergap tubuhnya membuat Dewi meluk tubuhnya sendiri. Anak-anak yang sudah tertidur pula saat runggunya mendengar suara kaki diseret di tepat samping kamar. Sret, srek. Rasa takut tiba-tiba menjalari pikirannya, apalagi malam ini Diman suaminya dapat giliran ronda bersama tetangga. Sejak kejadian di rumah Parni tempo hari, Diman suaminya berubah drastis. Ia tak banyak bicara, begitupun Dewi,
jujur, ia sekarang amat takut bertemu dengan Parni. Padahal dulu ia mertua sering mengucap kata pedas pada Parni. Tentu saja itu mereka lakukan saat Parni sendirian. Iya, Dewi memang membenci Parni. Ia merasa Parni telah mengambil hati suaminya karena Diman amat perhatian dan sering memberinya uang. Dewi mengira Parni telah merenggut perhatian suaminya, padahal Diman hanya menganggap Parni sebagai saudara. Ia merasa kasihan karena Parni harus mencari dan bekerja keras seorang diri demi anak dan suami. Itulah yang kadang menyebabkan percikan api di rumah tangga Dewi selama ini, dan menyebabkan Diman tak pernah lagi berkunjung ke rumah adik ipar Lu. Dewi kembali menghembuskan nafasnya pelan. Ia kemudian bangkit dan berniat menutup jendela kamar yang bergerak terbuka dan tertutup berulang kali. Ia beringsut ke ujung ranjang dan melangkah menuju jendela. Dewi menghentikan langkah kakinya. Ia rasakan hawa dingin begitu menyentuh tekuknya. Dadanya berdebar hebat. Suara siapa itu? Awalnya Dewi menepis semua pikiran buruk yang bersarang pada saat terdengar bunyi kaki yang diseret pelan. Tapi begitu suara itu terdengar, ia kembali menguasai diri. Namun berbeda saat ini, suara itu begitu menyayat hati, membuat tubuh Dewi menggigil, menahan ngeri, ragu untuk terus maju atau malah diam di tempat. Sret, Dewi mengumpulkan semua keberanian yang masih tersisa. Meski berat melangkah, ia tetap mengangkat kaki untuk mendekat. Dan Dewi, astagfirullah. Dewi refleks mundur ke belakang. Teriakannya membuat salah satu anaknya terbangun. Mama. Dewi bergeming, matanya melebar dan lidahnya terasa keluh. Wajah di jendela yang sempat ia lihat menghilang seketika berbarengan dengan suara anak yang terbangun karena teriakannya. Wajah dengan mata bolong dipenuhi belatung dan mulut mengonga koyak hingga ke pipi. Sebagian kulit mengelupas hingga tulang tengkorak mencuat. Kepalanya teleng dan lehernya nyaris putus, urat yang mencuat, daging yang terkoyak dan tulang leher yang terlihat mengerikan. Jantung Dewi rasanya mau copot, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu makhluk itu adalah wajah mertuanya, walau nampak amat mengerikan. Mama. Dewi bergesip dan menoleh ke asal suara. Anaknya yang berusia 7 tahun itu sudah ada di sampingnya, menatapnya heran. Dewi serta-merta memeluk tubuh mungil itu dan tangisannya pecah saat itu juga. Bibirnya bergetar, menahan takut yang teramat sangat. Setelah ia merasa tenang, ia berusaha bangkit dan menggandeng tangan mungil anaknya mendekati jendela dan menutupnya sesemungkin. Ia kemudian memilih berbaring bersama kedua anaknya. Wajah menakutkan itu masih terngiang. Susah payah Dewi menjamkan mata, mengusir rasa takut yang sepertinya enggan pergi dari pikirannya. Baru saja ia mulai terlelap, lagi-lagi rungunya mendengar suara aneh yang tak biasa. Owek. Mata Dewi mengerjap kembali awas. Sudah seminggu belakangan ini ia mendengar suara bayi. Selama ini ia memilih bungkam, tapi rasa penasaran semakin menjadi. Meski masih didera rasa takut, Dewi memilih turun dari ranjang. Ia sempat terdiam diri dan menatapkan hati. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini di sela tawa anak kecil, seperti sedang bermain kejar-kejaran di halaman rumah tetangganya. Dewi melangkahkan tanpa ragu. Kali ini ia harus mengobati rasa penasaran di hatinya. Kenapa setiap malam di rumah tangga itu ramai suara anak-anak ketika lewat tengah malam? Bertepatan dengan langkah Dewi yang baru saja menjejak di anak tangga, ia kembali dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan rumahnya. Dewi mempercepat langkah ke arah pintu, dan ketika ia membuka pintu, kosong. Tak ada seorang pun di luar, hanya dirinya. Mata Dewi menghadap ke sebelah arah, benar-benar kosong.
Begitupun dengan halaman rumah tetangganya. Tak ada seorang pun anak yang bermain di sana. Lantas, suara siapakah tadi? Dewi menekankan dadanya yang bergetar hebat. Saat ia ingin memutar badan, tiba-tiba, "Ma, dari tadi papa tunggu, kenapa baru keluar?" Dewi menoleh ke asal suara. Suaminya Diman sedang menatap heran. Papa, sejak kapan di situ?" Dewi tergagap melihat suaminya yang tiba-tiba ada di sampingnya. "Iya, Ma, papa dari pintu samping, habis sama dipanggil gak nyaut-nyaut. Papa kira tidur," jawab Diman. "Ayo kita masuk, Ma, udara di luar dingin," ajaknya. Dewi memperhatikan wajah suaminya yang nampak berbeda, seperti menyembunyikan sesuatu di belakangnya. "Pak, iya, Ma. Apa papa melihat sesuatu di luar sana?" Diman menghentikan langkahnya sejenak. Ia hanya menggeleng dan sesaat kemudian ia meneruskan langkah kakinya menuju ke Dewi menutup pintu, tapi pikirannya tak lepas dari suaminya. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Apa ia juga melihat makhluk mengerikan itu, sama seperti dirinya? Imran kembali menghubungi Adi. Ia ingin memakai jasad Adi untuk menemani dan calon pembeli rumah yang akan melihat rumahnya sore ini. Di perjalanan saat hendak bertandang ke calon pembeli, Adi tanpa sadar bertanya apa penyebab dari kepindahan Imran yang mendadak. Imran menghela nafas kasar. Ia sungguh tak ingin jujur tentang masalah yang sedang merundung hidupnya. Ia menyesep rokok dan mengebulkan asap tipis dari mulutnya. "Kau tak akan percaya apa penyebab dari ketakutanku dan keluargaku," ujar Imran resah. "Maksudmu, Ran? Apa kau bisa dipercaya, Di? Asal kau berjanji cerita ini tak akan bocor pada siapapun, karena akan mengancam nyawaku dan keluargaku," gumam Imran. Aku terdiam, pandangan fokus ke arah jalan. Ia berpikir keras, rahasia apa yang akan dibeberkan Imran? Mengapa bisa mempertaruhkan nyawanya? Namun sejurus kemudian Adi menoleh dan mengangguk setuju. "Iya, aku janji." Imran kembali menghela nafas dan menyembuhkannya kasar. "Aku hampir saja menjadi bahan baku gulai." "Apa? Bahan baku gulai?" Oke ya, itu tadi cerita dari gulai daging ibu ya. Ditunggu part selanjutnya ya. Sebelum ceritaku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Oke.